Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk para penonton yang hadir pada hari ini tanggal 3 Desember tahun 2022. Berjumpa kembali dengan saya Yoel Yosafat Hamonangan dalam acara menyapa sahabat disabilitas. Pada saat ini saya akan membahas satu topik yang cukup menarik, yaitu penyandang disabilitas dalam memandang potensi diri ditinjau dari model sosial untuk model sosial. Nah, untuk itu tanpa berlama-lama lagi, marilah kita sama-sama menonton dan sama-sama membahasnya. Nah, jika kita melihat ke dalam realitas kehidupan para penyandang disabilitas, hingga saat ini para penyandang disabilitas itu masih mendapatkan stigma-stigma negatif di kalangan masyarakat. Bahkan stigma-stigma negatif tersebut berujung kepada aksi-aksi bullying yang mengakibatkan mental para penyandang disabilitas ini terganggu. Contohnya dari aksi-aksi bullying yang sering diterima oleh para penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya anggapan bahwa penyandang disabilitas itu hanya menjadi beban. Artinya di sini adalah artinya ketika para penyandang disabilitas ini berinteraksi dengan masyarakat sosial, mereka orang-orang normal ini menganggap bahwa para penyandang disabilitas ini hanya menjadi beban saja, tidak bisa memberikan kontribusi yang baik, yang berpengaruh bagi orang-orang normal pada umumnya. Sehingga adanya anggapan ini sering terus terjadi dialami oleh para penyandang disabilitas. Yang kedua, adanya anggapan bahwa masa depan yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas ini tidak pasti, seperti pekerjaannya hanyalah sebagai office boy atau office girl, atau bahkan hanya sebagai penjaga warung jika orang tuanya memiliki usaha warung dan lain sebagainya. Nah, adanya anggapan bahwa masa depannya ini tidak cerah atau tidak baik seperti orang-orang normal pada umumnya, ini sering terus dialami oleh para penyandang disabilitas. Lalu adanya anggapan dari orang-orang normal pada umumnya menganggap bahwa para penyandang disabilitas itu bodoh dalam arti itu tidak bisa mengikuti kehidupan orang-orang normal pada umumnya. Contohnya ketika menerima materi pelajaran dan lain sebagainya, adanya anggapan dari orang-orang normal yang menganggap bahwa orang-orang disabilitas ini bodoh, tidak pintar dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, jika itu para penyandang disabilitas fisik, biasanya kekurangan yang sering didapatkan atau yang sering dialami oleh para penyandang disabilitas itu adalah kekurangannya ini selalu dijadikan bahan candaan atau bahan tertawaan. Dalam hal begini, ketika di lingkungan masyarakat lalu ada teman-temannya yang normal menjadikan kekurangannya itu sebagai bahan candaan, mungkin 1-2 kali orang-orang disabilitas ini akan menerima, akan memahami. Tapi jika bahan yang menjadi candaannya ini terus dilakukan secara berulang kali, maka ini dapat saya katakan sebagai suatu bentuk dari adanya bullying. Nah, sehingga inilah yang menjadi contoh-contoh kecil dari aksi perundungan yang dialami oleh para penyandang disabilitas
Sehingga inilah yang membuat penulis ingin mengangkat kasus ini, atau dalam hal ini inilah yang menjadi dasar saya untuk mengangkat kasus ini. Melalui video ini saya ingin menunjukkan kepada masyarakat pada umumnya bahwa para penyandang disabilitas itu pada dasarnya memiliki bakat maupun minat. Akan tetapi yang menjadi permasalahannya saat ini ialah tiap-tiap kekurangan atau keterbatasan yang dihidap oleh para penyandang disabilitas itu berbeda-beda, sehingga mereka tidak memahami bakat yang dimiliki oleh mereka itu apa. Untuk mengetahui potensi diri apa saja yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, saya ingin membahas terlebih dahulu mengenai disabilitas secara umum. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, disabilitas itu dikenal dengan istilah cacat, di mana kata cacat ini memiliki 4 istilah. Yang pertama itu kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna, yang dimana dalam hal ini terdapat pada badan, benda, batin ataupun akhlak. Yang kedua yaitu kerusakan ataupun noda, yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik atau dalam hal ini kurang sempurna. Yang ketiga celah atau aib, dan yang keempat tidak atau kurang sempurna. Nah, berdasarkan penjelasan dari keempat definisi ini, dapat dipahami bahwa cacat adalah kerusakan pada tubuh seseorang, baik badan maupun anggota badan, seperti kehilangan anggota fisik atau ketidaknormalan bentuk maupun berkurangnya fungsi karena bawaan sejak lahir atau karena penyakit dan gangguan lain semasa hidupnya, sehingga timbul keterbatasan yang nyata untuk melaksanakan tugas hidup dan penyesuaian diri. Nah, selain itu juga di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 4 menyatakan sebagai berikut. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga masyarakat lainnya berdasarkan kesamaan hak. Yang kedua, kesamaan atau kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan atau menyediakan akses kepada penyandang disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat. Selanjutnya, penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan penyandang disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan upaya untuk menguatkan keberadaan penyandang disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu-individu atau kelompok penyandang disabilitas yang tangguh dan mandiri. Nah, definisi ini telah menunjukkan bahwa disabilitas hanyalah salah satu dari 3 aspek kecacatan, yaitu kecacatan pada level organ tubuh,
dan level keberfungsian individu. Nah, handicap di sini merupakan aspek yang dipengaruhi oleh faktor-faktor yang tidak terkait langsung dengan kecacatan. Nah, untuk semakin memahami topik ini secara mendalam lagi, saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis disabilitas yang dapat kita pahami secara umum. Namun sebelum saya menjelaskan terlebih dahulu, saya mohon izin karena kondisi saat ini sedang mengalami hujan, jadi jika ada suara-suara yang kurang stabil atau bagaimana, mohon dimaafkan. Baik, jadi jenis yang pertama itu adalah tunanetra. Tunanetra di sini adalah individu yang memiliki hambatan dalam penglihatan. Nah, di mana disabilitas ini dapat kita klasifikasikan ke dalam dua golongan, yakni buta total dan kemampuan melihat amatlah rendah atau low vision. Artinya, seseorang anak dapat dikatakan disabilitas kategori buta apabila tidak mampu menerima rangsangan cahaya dari luar. Artinya, jika kemampuan melihatnya masih mulai amat rendah tapi belum sampai buta total, dapat saya katakan bahwa itu belum termasuk ke dalam golongan disabilitas. Yang kedua yaitu tunarungu, di mana tunarungu di sini adalah suatu keadaan kehilangan pendengaran yang mengakibatkan seseorang tidak dapat menangkap berbagai rangsangan, terutama melalui indera pendengaran. Artinya, orang yang dikatakan sebagai disabilitas tunarungu adalah orang-orang yang tidak dapat mendengar atau diperlukannya alat bantu untuk bisa membuat mereka mendengar apa yang kita bicarakan atau apa yang kita ingin tanyakan. Dan yang terakhir yaitu lalu ada tunadaksa. Mohon maaf, ada tunadaksa, di mana tunadaksa ini adalah suatu keadaan rusak atau terganggu sebagai akibat gangguan bentuk atau hambatan pada tulang, otot, dan sendi dalam fungsinya yang normal. Kondisi ini dapat disebabkan oleh penyakit atau kecelakaan, atau dapat juga disebabkan oleh adanya bawaan penyakit sejak lahir. Nah, yang terakhir yaitu tunagrahita. Jadi tunagrahita di sini adalah hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual, sehingga berkembang pada perkembangan kognitif dan perilaku adaptifnya itu seperti tidak mampu memusatkan pikiran, emosi, tidak stabil dan lain sebagainya. Artinya di dalam jenis disabilitas tunagrahita ini adalah secara fisik mungkin kita bisa melihat bahwa fisiknya itu normal, fisiknya itu tidak kelihatan bahwa dia itu mengalami disabilitas. Tetapi orang-orang yang termasuk ke dalam golongan tunagrahita ini dapat diketahui mereka disabilitas itu ketika mereka mengalami kesulitan untuk menangkap sebuah materi pelajaran. Jadi ketika mereka mendapatkan suatu mata pelajaran, jadi mereka harus menerima 2 sampai 3 kali penjelasan yang sama. Nah, inilah yang termasuk ke dalam disabilitas tunagrahita. Nah, dan ini pula yang dapat saya berikan sebagai jenis-jenis disabilitas secara umum. Nah, jika kita melihat dalam disabilitas dalam kacamata kenormalan,
Seseorang dapat dikatakan normal apabila orang tersebut mempunyai organ tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya selayaknya seorang manusia. Contohnya yaitu kaki. Kaki biasanya digunakan untuk berjalan atau bermain bola atau berlari. Nah, lalu ada juga tangan yang biasa dilakukan untuk menulis, memegang, melempar dan lain sebagainya. Ataupun ada juga telinga yang biasa kita gunakan untuk mendengar. Lalu ada juga mulut untuk berbicara, untuk makan, untuk minum dan lain sebagainya. Nah, definisi ini dapat dipahami sebagai konsep dasar dari kenormalan. Artinya, kesempurnaan organ tubuh dan fungsinya yang berjalan dengan baik akan menjadi indikator penting di dalam kategori seorang itu normal ataupun cacat. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa orang yang dikatakan normal itu yaitu memiliki fisik yang normal, dalam arti bisa berjalan dengan normal, bisa menulis dengan normal, bisa melihat dengan normal dan lain sebagainya. Orang kategori-kategori seperti itu dapat dikatakan sebagai orang-orang yang normal, atau dalam hal ini disabilitas dilihat dari kacamata kenormalan. Nah, selanjutnya saya ingin membahas mengenai disabilitas dari model sosial, di mana sesuai dengan topik kita pada hari ini, yaitu memandang potensi diri dari perspektif model sosial. Merujuk pada penjelasan sebelumnya, secara umum model ini ingin menekankan bahwa persoalan yang ada dalam model ini bukan cakap atau tidaknya seseorang, tetapi pada masalah bagaimana manusia diperlakukan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu orang bisu yang dianggap tidak bisa berkomunikasi, orang buta yang dianggap hidupnya tidak ada gunanya lagi, dan lain sebagainya. Anggapan-anggapan seperti ini selalu ada dan diterima oleh para penyandang disabilitas. Model ini memandang disabilitas sebagai produk kegagalan masyarakat dalam mengakomodasi orang-orang dengan kebutuhan khusus, seperti pembatasan sosial, adanya penindasan dari mayoritas kepada minoritas, dan lain sebagainya. Sehingga ruang yang diberikan oleh para penyandang disabilitas sangatlah sempit. Nah, menurut salah satu tokoh yang membahas mengenai teologi disabilitas, yaitu Reynolds, mengungkapkan pendekatan model sosial ini muncul karena fakta memperlihatkan bahwa disabilitas bukan semata-mata membahas mengenai medis saja, tetapi masalah sosial juga ada di dalamnya. Pada dasarnya model ini bertujuan untuk meminta masyarakat bisa memfasilitasi para penyandang disabilitas atau disabled person dengan berbagai kebutuhan yang cocok dengan kondisi yang mereka alami, sehingga mereka bisa mengekspresikan kecakapan-kecakapan yang berbeda-beda dari mereka. Artinya, model sosial ini ingin menekankan bahwa masyarakat perlu memfasilitasi apa yang diperlukan oleh para penyandang disabilitas. Agar mereka bisa
menunjukkan atau bisa menemukan potensi diri yang ada di dalam dirinya. Nah, jika kita melihat potensi diri yang dimiliki oleh para penyandang disabilitas, saya pernah, atau sebelum saya membuat video ini, saya pernah melakukan observasi lapangan yang saya lakukan di SLB Negeri Salatiga, di mana di sekolah-sekolah tersebut setelah saya hadir, saya menemukan banyak sekali anak-anak penyandang disabilitas yang memiliki potensi yang luar biasa. Salah satu siswa yang saya dapat jadikan contoh ialah saudara R, di mana saudara R ini merupakan siswa SMA luar biasa Negeri Salatiga kelas 1 yang memiliki keterbatasan, yaitu tunanetra. Nah, akan tetapi dari keterbatasan yang ada, saudara R ini mampu menulis puisi dan membaca puisi di ajang lomba nasional se-Jawa Tengah. Dan tidak hanya di situ saja, saudara R ini dapat memenangkan lomba tersebut dengan kemenangan juara 1. Nah, ataupun jika kita melihat video-video yang ada di media-media sosial kita seperti YouTube, Instagram, Facebook, ketika kita melihat video-video kemahiran dari para penyandang disabilitas seperti bermain alat musik, membaca puisi, bermain keyboard dan lain sebagainya, aktivitas-aktivitas seperti ini ditemukan oleh mereka karena mereka menyukai hal-hal yang menurut mereka itu baik atau suka untuk dilakukan, sehingga mereka mampu menunjukkan karya-karya yang dimilikinya. Namun sekali lagi, dalam hal realitas yang terjadi saat ini, akses yang diberikan oleh para penyandang disabilitas sangatlah kurang akibat adanya aksi bullying di masyarakat, yang diakibatkan oleh kurangnya perhatian yang diberikan oleh pihak-pihak terkait kepada para penyandang disabilitas, sehingga mereka tidak bisa menampilkan bakat yang dimiliki. Oleh karena itu, melalui penjelasan yang telah didengar sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya para penyandang disabilitas dengan orang-orang normal memiliki kedudukan yang sama atau setara. Akan tetapi realitas yang terjadi di dalam konteks sosial saat ini, para penyandang disabilitas masih selalu mendapat tindakan marginalisasi. Masih ada stigma bahwa tunanetra tidak bisa berjalan tanpa adanya bantuan dari orang lain, atau tunarungu yang tidak bisa mendengar, dan lain sebagainya. Contoh-contoh seperti ini masih sering diterima di tengah-tengah lingkungan para penyandang disabilitas. Padahal tanpa kita sadari, para penyandang disabilitas ini memiliki berbagai macam kelebihan yang dimiliki dan dapat dikembangkan oleh mereka. Oleh sebab itu, melalui video pada hari ini, marilah kita sama-sama mengembangkan segala potensi yang ada di dalam diri kita, dan janganlah kita memandang kekurangan seseorang dari luar saja, tetapi lihatlah juga kelebihan yang dimilikinya. Jadi, akhir kata, selamat menghayati, selamat merenungkan, dan selamat mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, izinkan saya untuk pamit undur diri. Terima kasih dan sampai berjumpa kembali di hari-hari yang akan datang. Terima kasih. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam untuk kita semua. Shalom.